بتعادل سلبي 0-0. هذه النتيجة اللي توقعها كابتن مجبل الفرطوس واستمرت مثل ما We are prepared on the best way what we can. I can say only first game. Meskipun terhitung masih lama, akan tetapi persiapan sejak dini untuk menyambut 4 laga sisa di round ketiga memang harus disiapkan sejak awal. Dan mungkin semua sepakat kalau grup C ini memang gak bisa dipungkiri sebagai grup yang penuh kejutan, maka yang wajar jika grup ini disebut sebagai grup neraka. Ya, selain Jepang, tim-tim yang ada di grup ini seolah berjibaku satu sama lain untuk saling mengalahkan, yang mana ini tergambar jelas dari perolehan poin yang ada, dan untuk posisi 2 pun masih sangat terbuka bagi siapapun. Nah, jelang laga Maret dan Juni nanti, calon lawan Garuda sekaligus musuh anyar kita yakni Bahrain benar-benar tengah menunjukkan peningkatan pesat menyusul kiprah apiknya di Piala Teluk 2024. Ya, Piala Teluk 2024 benar-benar menjadi ajang bagi Bahrain untuk menunjukkan kekuatan sejatinya sekaligus persiapan menuju lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Bahrain Talaji juga mencurahkan segala pujian kepada para pemainnya yang dia juluki sebagai pahlawan usai tampil impresif sejak penyisian fase grup Piala Teluk hingga lolos ke babak final saat ini. Nah, dengan mengungkap harapannya kepada Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, ia pun memberikan peringatan kepada calon lawan-lawannya termasuk Timnas Indonesia bahwa Bahrain akan mengukir sejarah dan juga lolos ke Piala Dunia 2026. Talajic dengan berani menyatakan, Timnas ini akan menjadi tim yang mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Bahrain. Saya berbicara tentang lolos Piala Dunia. Ya, hal ini menyusul performa gacor anak asuhnya di ajang bergengsi Asia Timur tersebut. Sejatinya apa yang diungkapkan oleh Talajic sebagai juru taktik Bahrain itu terkesan cukup menye-menye setelah sebelumnya Federasi Bahrain menyatakan kekhawatiran akan keselamatan para pemainnya jika bertandang ke markas Indonesia. Ya, sebelumnya BFA meminta agar laga melawan tim Garuda pada Maret nanti dipindahkan dari Indonesia, di mana setelah itu PSSI dengan tegas menolak permintaan tersebut dan Indonesia sebagai tuan rumah telah memberikan jaminan keamanan yang sangat maksimal. Ya, PSSI menjamin bahwa pemain Bahrain akan mendapatkan pelindungan penuh baik di dalam maupun di luar stadion, yang mana langkah ini diambil untuk menjaga kehormatan Indonesia sebagai tuan rumah yang siap menggelar pertandingan internasional dengan aman dan profesional. Tak bisa dipungkiri bahwa bermain di Indonesia dengan dukungan puluhan ribu supporter Garuda yang fanatik memang bisa menjadi tekanan besar bagi tim lawan. Lantas apakah Bahrain merasa atmosfer panas di Stadion Indonesia bisa mempengaruhi mental dari para pemainnya? Ya, situasi ini memang cukup panas. Pasalnya semua ini terjadi imbas dari kecurangan Bahrain yang mana seperti ada kong kali kong dengan wasit kontroversial di laga bulan Oktober lalu. Tentu semua masih ingat bahwa dalam pertandingan tersebut Ahmed Alkaf sebagai wasit kerap kali membuat keputusan kontroversial pada pertandingan yang berakhir imbang 2-2 itu. Ya, keputusan yang paling kontroversial adalah melanjutkan pertandingan hingga menit ke-99, yang mana selepas pertandingan tersebut, para netizen Indonesia yang terkenal aktif di media sosial langsung melakukan sejumlah protes kepada wasit. Selain wasit yang diserang oleh netizen di media sosial, federasi hingga sejumlah pemain Bahrain pun juga mendapatkan serangan cyber. Dan inilah yang menjadi alasan dari Federasi Sepak Bola Bahrain untuk meminta Federasi Sepak Bola Internasional memindahkan lokasi pertandingan melawan skuad Garuda di luar Indonesia. Ya, mereka khawatir keselamatan dari para pemain, namun fakta membuktikan saat Indonesia menjamu Jepang dan juga Arab Saudi November lalu, para pendukung timnas Indonesia yang datang ke SUGBK menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah. Bahkan tidak ada keributan dan supporter Jepang serta Arab Saudi dengan tenang dapat menonton langsung di Stadion Kebanggaan Indonesia.
Nah, kecurangan demi kecurangan yang dilakoni Bahrain kala itu bahkan sampai masih diungkit oleh media ternama internasional seperti 433 atau ESPN. Pada postingannya, 433 menyindir permainan kotor timnas Bahrain dan juga menyindir keputusan kontroversial Ahmed Al-Khaif dalam memimpin pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam akun @433, mereka memposting sebuah gambar nomor punggung Romelu Lukaku di AS Roma, yakni 90. Kemudian dijumlah dengan nomor punggung Xavi yaitu nomor 6 dan kemudian hasilnya adalah nomor punggung Ronaldo Nazario di AC Milan yaitu 99. Sindiran akun itu merujuk pada waktu gol penyama kedudukan Bahrain pada menit ke-99 dan juga merujuk pada waktu tambahan laga Bahrain versus Timnas Indonesia yang semula akan berakhir pada menit ke-90+6. Kemudian wasit justru melanjutkan pertandingan hingga menit ke-100. Selain itu, media yang memiliki kantor utama di Amerika Serikat menyoroti bagaimana pertandingan yang dipimpin oleh wasit Ahmed Al-Khaif meneruskan pertandingan meski sudah lewat dari perpanjangan waktu. Selain itu, soal wasit yang tidak mengecek VAR saat Bahrain menyamakan kedudukan juga mendapatkan kritik dari ESPN. Faktanya, tetaplah bahwa Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa mereka sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan dengan status mereka sebagai tim yang tidak diunggulkan. Selain dari media luar, media kawasan Timteng yakni Irak melalui @IrakFootballPod juga ikut menyindir laga kontroversial Bahrain yang memperlihatkan permainan penuh akting di mana para pemain Bahrain yang selalu terjatuh tiap kali berduel dengan pemain timnas Indonesia. Tak hanya itu, media Irak tersebut juga heran akan Federasi Sepak Bola Bahrain yang seakan takut untuk bermain di Indonesia, yang padahal menurut IrakFootballPod, Indonesia merupakan negara yang indah dan diisi orang-orang cantik. Benar-benar lelucon, Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian bagi mereka. Ya, tapi meski begitu, Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir memastikan bahwa pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan tetap digelar di tanah air, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pak Erick Thohir juga menyatakan bahwa kepastian ini setelah bertemu dengan Sekjen AFC Datuk Windsor Paul John di Doha, Qatar pada beberapa waktu lalu, di mana keduanya juga turut membahas soal pertandingan Indonesia kontra Bahrain. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC, pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia. Ya benar, meski sebelumnya Bahrain sempat meminta kepada FIFA agar pertandingan digelar di luar Indonesia, namun Pak Erick telah memastikan bahwa laga tersebut tetap dilangsungkan di tanah air, tepatnya di Stadion Kebanggaan Kita, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno. Not easy, I know. But come on.